Saudara tahu sampai hari ini Tuhan memberkati kami itu luar biasa. Saudara, jangan engkau tidak mempercayai Tuhan loh. Saya bersaksi ini. Bagaimana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya waktu kita belajar percaya. Tuhan jika berkenan kepada hidup seseorang, tidak peduli keadaan di sekelilingmu seperti apa. Jadilah orang yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Amin. Alkitab berkata Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia, kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang menghormati dia, kepada orang-orang yang mau hidup di dalam perkenanannya. Katakan amin. Dan itu terjadi di tengah masa pandemi. Tuhan memberkati kami yang tadinya saya harusnya jual rumah pulang ke Solo. Apa yang terjadi? Tuhan membalikkan keadaan. Nggak jadi jual rumah, malah beli rumah, bangun studio, beli rumah. Di tengah masa pandemi kami bangun puluhan gereja di desa-desa. Tuhan izinkan kami bisa menopang hamba-hamba Tuhan di desa sampai hari ini. Dan bulan Januari nanti saya meresmikan sekolah Alkitab dan misi di Bandungan yang dibangun di atas tanah 4.500 meter. Kami akan menyekolahkan orang-orang dari daerah yang tidak mampu, mereka bersekolah gratis untuk jadi hamba Tuhan. Saudara, waktu saya melangkah dapat visi itu saya bilang, Tuhan saya ini tidak punya uang. Waktu keluar proposal pembangunan miliaran, saya bilang sama suami, ini uang dari mana saya? Kenapa kita terlalu berani? Tapi Tuhan itu kan saya bilang, Tuhan aku bukan orang pintar, aku bukan orang kaya. Tapi saya dengar suara Tuhan berkata, aku tidak cari orang pintar, aku tidak cari orang kaya. Aku cari orang yang beriman. Sebab dengan imanlah semua proyek-proyekku di muka bumi ini akan terjadi dan terlaksana. Cuma dengan iman. Amin saudara. Dan saya melihat Tuhan bekerja saudara. Bagaimana Tuhan melengkapi ya, waktu mau pembangunan saya lihat proposal pembangunan sekian miliar. Saya bilang sama suami, gampang. Nanti kalau saya lagi siaran di Mesbah Doa, kan kalau malam itu yang nonton hampir 50.000 sampai 60.000 setiap jam 8 malam. Kalau pagi itu 75.000 sampai 100.000 yang nonton. Gampang lah, taruh aja nomor rekening, nanti saya ngomong, saudara kami akan bangun sekolah, silakan menabur. Itu pasti banyak. Tapi Tuhan tegur saya, karena kita ini bukan gereja. Tuhan tuh ngomong gini, kamu mau bertindak dan melakukan sesuai kekuatanmu? Kalau kamu lakukan itu, aku ndak ikut campur tangan. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu dengan iman, aku akan turut bekerja. Saudara tahu, saya mau bersaksi, uang yang sudah kita siapkan untuk pembangunan sekolah sampai hari ini tidak terpakai. Dan itu sekolah sudah selesai. Kami tidak pernah jalankan proposal. Saya tidak pernah minta sumbangan dan membuka rekening untuk pembangunan. Karena kami bukan gereja. Berbeda kalau saya tuh gereja. Tapi saya melihat Tuhan itu ada dan hidup. Sebelum waktunya habis kita baca ayat. Udah habis tuh waktunya. Ini jam rusak kali ya. Saya ini belum khotbah loh. Baru bersaksi sudah habis. Yuk kita buka Ibrani pasal yang ke-11 saudara. Saudara, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dan dia itu mau menyatakan mujizat dan kemuliaannya bagi kita yang percaya kepada dia. Buka bersama Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita baca dengan suara yang keras dan sampai rohmu mendengar ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan
Ayat ini berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita semua sudah berpaling kepada Allah kan? Kita sudah tinggalkan dunia, kita sudah tinggalkan hidup lama kita, dan saat ini kita berpaling kepada Tuhan, mau mengikut Tuhan. Dan ayat ini berkata, setiap orang yang sudah berpaling kepada Tuhan dan memilih mengikut Tuhan, engkau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Tapi berapa seringnya kita ketika kita berhadapan dengan persoalan masalah, iman kita jadi ciut dan kita berkata, apa benar Tuhan itu ada? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Barang siapa mengaku percaya kepada Tuhan, engkau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudara, kenapa kita nggak pernah melihat mujizat? Kenapa kita nggak pernah melihat pertolongan Tuhan? Kenapa kita nggak pernah melihat ada begitu banyak janji Tuhan digenapi? Karena engkau seringkali meragukan Tuhan. Mari katakan pada dirimu, Tuhan itu ada. Di dalam keadaan sesulit apapun bilang, aku percaya Tuhan ada dan Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan takut melangkah memasuki tahun 2024. Pastikan engkau hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan menyertai orang yang berkenan. Anak-anak muda, engkau jangan sombong dengan kepintaranmu. Ya, engkau tuntut ilmu S1, S2, S3 sampai S21 kayak Samsung. Saya mau bilang, tanpa perkenanan Tuhan itu sia-sia. Kita melihat dunia ini semakin canggih. Banyak sekarang pekerjaan manusia yang digantikan robot, yang digantikan mesin. Tenaga-tenaga administrasi sudah banyak yang mulai digantikan mesin. Dan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di hari-hari ke depan, engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Saya ini diusir dari rumah. Waktu saya terima Yesus, papi saya bilang, kamu keluar dari rumah. Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Satu lagi, jangan bawa ijazahmu. Yang kasih sekolah itu saya. Saya melihat kalau kamu pergi dari rumah, saya mau lihat enggak bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ikut Yesusmu. Saya keluar dari rumah tanpa bawa ijazah. Saya memulai hidup dari nol, saudara. Saya numpang di kos-kosan di Kota Palu. Dari Kota Poso saya diusir. Saya berangkat ke Kota Palu 7 jam perjalanan. Di Kota Palu saya tinggal di kos-kosan orang. Untuk bisa numpang tinggal dan makan. Saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya nyetrika. Saya jadi pembantu di situ. Kadang iblis ngomong, goblok ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu. Di sana banyak pembantu yang cuciin bajumu. Tapi saya bilang, Tuhan, hidupku bukan milikku lagi. Aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Dan karena itu hidupku adalah milik Kristus. Saudara, jangan lihat saya yang sekarang. Kalau saudara lihat bagaimana harga yang harus saya bayar mengikut Tuhan. Air mata demi air mata, penderitaan demi penderitaan. Tuhan itu mempercayakan sesuatu kepada orang. Itu tidak main-main. Kenapa Yusuf diberi kepercayaan yang besar? Ya, sebab dia lulus melewati proses yang besar. Dia percaya Tuhan itu ada. Bahkan ketika dia di penjara, dia tidak menolak Tuhan. Dia bilang, aku percaya Tuhan. Rencanamu, mimpi yang Tuhan berikan itu pasti digenapi. Waktu saya di Kota Palu di kos-kosan, saya itu berdoa. Saya ingat, saya sering doa puasa terpaksa waktu di Palu itu. Kenapa? Karena enggak ada makanan di tempat kos. Jadi saya puasa terpaksa. Saya pikir daripada enggak makan, ya sekalian puasa aja dapat upah surgawi toh.
Daripada saya cuma tahan lapar, nggak dapat upah, sama-sama tahan lapar, mending puasa. Satu kali ketika saya puasa, saya tanya, Tuhan, Engkau mau bawa kemana aku ini? Hari ini apa yang aku dapat ikut Yesus? Iblis bilang, memang goblok. Balik ke keluargamu. Saya bilang, dah, apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Tuhan. Saya tiba-tiba berdoa puasa, saya dapat penglihatan, saudara. Saya berdiri di satu panggung begini, ratusan ribu orang di bawah. Dan Tuhan berkata begini, satu saat engkau akan melihat itu terjadi. Pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu, bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu. Dan itu aku Tuhan yang akan melakukannya. Saya nangis, bersuka cita, bahagia waktu lihat penglihatan itu. Saya berdiri di bawah di puluhan ribu, ratusan ribu orang. Begitu amin, yang saya lihat pakaian kotor. Saudara, namun hari ini saya mau bersaksi kepada saudara. Apa yang diucapkan dalam Tuhan dalam penglihatan itu hari ini terjadi. Terjadi. Bangsa-bangsa menantikan pengajaran saya. 1 tahun 4 kali saya keluar negeri, saudara. Nanti bulan Maret kami ke Amerika lagi. 1 bulan di sana pelayanan keliling. Saya melihat bagaimana pintu-pintu Tuhan bukakan. Hari ini saya kebingungan ngatur jadwal. Ya, kadang saya sama suami itu, kita tuh tiap hari tidur di hotel. Kadang bangun pagi nih, kita di kota mana ini ya? Iya, kadang suami saya lagi tidur bangun, telat. Kita hari ini terbang. Saya bilang, terbang kemana saya? Kita baru turun ini. Sampai lupa loh saudara, saking tiap hari pelayanan. Iya, pelayanan, makan siang di Semarang, makan pagi di Semarang, makan siang di Makassar, makan malam di Manado. Loh Tuhan. Saya melihat apa yang Tuhan janjikan. Dan kenapa itu bisa digenapi? Kalau engkau sudah berpaling kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena banyak orang gak percaya Tuhan itu ada, tapi dengan mulut dia bilang ya. Sekarang kalau kita menghadapi masalah, saudara lebih memilih percaya mujizat Tuhan, atau ketika saudara butuh uang nih, saudara lebih tergoda pinjol? Nggak usah angkat tangan yang terjebak pinjol. Banyak orang Kristen WA ke saya, Bu, saya terjebak pinjol, Bu, pinjam dulu. Dia bilang gini lagi, tadi malam saya berdoa, Tuhan menampakkan mukanya Ibu Debbie. Saya balas, oh iya? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang pinjam uang ke Bu Debbie. Jadi saya mau pinjam sama ibu 6 juta saja. Saya bilang, oh makanya tadi malam saya juga berdoa, saya dapat suara Tuhan. Tuhan bilang apa, Bu? Jangan dikasih. Jangan bawa nama Tuhan kau ya. Saudara, ya, ketika kita menghadapi masalah, mana yang kita pilih? Cari pinjaman sama keluarga, cari orang, ya, atau berharap sama Tuhan? Ketika kita menghadapi hari itu kita butuhkan, apakah kita lebih pilih datang ke menyelesaikan masalah tanpa masalah? Apa itu? Member ya? Kok tahu? Harapkan Tuhan, saudara. Saya dan suami, kita ikut Tuhan, kami punya prinsip. Kita hamba Tuhan, tidak boleh pinjam uang. Tuhan itu ada. Berapa besar kapasitas iman yang engkau buka bagi Tuhan, sebesar itulah engkau akan melihat Tuhan bekerja di hidupmu. Karena ayat ini berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, tahun 2024, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar beribadah, cari Tuhan. Investasikan waktumu duduk di kaki Tuhan. Buat anak-anak muda di sini saya mau bilang, kau yang mau cari jodoh,
Ya, duduk di kaki Tuhan. Tanya Tuhan supaya tidak banyak kau melakukan kesalahan. Ya, kalau cari jodoh jangan cuma lihat kayanya. Ada orang bilang sama saya, iya Bu, hari gini kalau mau cari jodoh di Jakarta, kalau di Jakarta, ya, ada orang mau pacaran sama saya bilang, kau pacaran sama saya? Kau sudah baca itu tulisan di gerbang tol? Apa? Pastikan saldo Anda cukup. Ya, berumah tangga itu bukan hanya saldo, saudara. Ya, kita perlu tuntunan Tuhan. Ya, kalau mau menikah tuh sama pegawai pom bensin itu selalu dia bilang, kita mulai dari nol ya Mbak. Amin. Walaupun mulai dari minus, asal bersama Tuhan, engkau tidak perlu takut, sebab Dia akan menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mau datang kepada Tuhan hari ini percaya. Saudara pulang baca lagi ayat ini. Ini ayat adalah sebuah rahasia besar yang banyak orang Kristen tidak mengerti, tapi saya mengerti. Saya melihat dengan pandangan iman. Dan hal itu terjadi dan sungguh-sungguh terjadi. Amin. Saat kita membatasi Tuhan dengan logika cara berpikir kita, ya kita tidak akan pernah lihat apa-apa. Saya dan suami saya itu wong Solo, saudara. Saya ngaku-ngaku Solo. Suami saya Solo, saya Solo Wesi. Solo tapi ada wesinya. Jadi hati-hati sama saya. Saya mengucap syukur kami berjumpa. Jadi singkat cerita, semua sudah dengar kesaksian saya ya. Banyak yang kurang gaul ya. Saudara, ya, berapa banyak yang belum dengar kesaksian saya? Coba angkat tangan. Enggak banyak sih, cuma sedikit ya. Saudara bisa lihat di channel YouTube saya nanti ya. Saya singkat aja. Saya bertobat tahun 95, papi saya haji, saya tidak mengenal Tuhan Yesus, dari kecil saya Muslim. Tapi Tuhan berkata, bukan kita yang pilih dia, dia yang pilih kita. Dan saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri. Singkat cerita, saya hancur masa muda saya karena saya tidak mengenal jalan Tuhan. Saya berjalan sendiri dengan maunya saya, dan waktu saya mau bunuh diri saya berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu siapa? Tunjukkan dirimu sebelum saya mati bunuh diri. Dan benar Tuhan tunjukkan dirinya, karena Tuhan tunjukkan dirinya saya tidak jadi bunuh diri. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kenapa saudara? Jadi kalau ada yang mau bunuh diri di sini, ya, saya mau bilang, sebelum kau mau bunuh diri, bilang Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Karena kalau kita mau bunuh diri lalu ketemu Tuhan, pasti tidak jadi bunuh diri. Karena Tuhan yang sanggup memulihkan dan mengubahkan kehidupan seseorang. Amin. Lalu saudara, ketika saya mau bunuh diri, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita, 1 tahun saya bertobat. Hidup saya dipulihkan, saya mengalami perubahan. Yang tadinya pemarah jadi peramah, yang tadinya pelit jadi pemurah. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu harusnya berubah. Kalau saudara ngaku Kristen tapi nggak berubah-berubah, nah saya bertanya, apakah Anda sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Tahun 95 saya bertobat, 96 ketahuan sama kakak saya. Saya sembunyi-sembunyi ke gereja. Dulu kalau ke gereja saya pakai baju senam, karena dulu saya pelatih senam aerobik. Saya dulu pernah kurus, saudara, percayalah. Sebelum banyak makan ragi seperti sekarang ini ya. Jadi saya dulu pergi ke gereja pakai baju senam, pulang saya ganti baju, dan iman saya bertumbuh. Saya dikasih Alkitab, saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab tuh 6-7 jam satu hari. Di kamar mandi saya baca, di kamar, di rumah, sembunyi-sembunyi bacanya. Dan memang ketika kita ada dalam aniaya, iman tuh cepat bertumbuhnya. Karena Alkitab berkata, doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan.
Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang makanya kalau mau dekat sama Tuhan harus ya, amin. Iya, ya makanya bapak-bapak, jangan kau sering-sering aniaya istrimu. Kalau istrimu teraniaya, dia berdoa, hati-hati. Doanya didengar Tuhan loh. Ya, jadi bertobat sebelum ya menganiaya orang. Lalu saudara, saya bertumbuh, hidup saya berubah, benar-benar berubah. Singkat cerita, tahun 96 kakak saya ancam, dia bilang, saya tahu kamu jadi Kristen, saya akan lapor papi. Saya bilang, Tuhan kalau sudah waktunya, jangan kakak saya yang cerita, tapi saya mau dari mulut saya sendiri mengaku bahwa saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya berdoa puasa 3 bulan. Beri kekuatan aku Tuhan untuk aku bisa ngomong bahwa aku sudah terima Tuhan Yesus. Lalu Tuhan kasih kekuatan, saya menghadap papi saya. Saya bilang, papi saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Mukanya kaget, campur heran, campur marah. Satu kata-kata yang terucap dari mulutnya pertama kali, dia bilang, oh ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Memang semua orang yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus pasti jadi coba tanya kanan kirimu, bilang, sudah aneh belum kau? Tanya, cepat tanya, udah aneh belum? Ya, kau aneh atau aneh-aneh? Aneh, jangan aneh-aneh saudara ya. Saya aneh berubah, kenapa? Dulu pemarah, tukang berantem sama adik saya yang badannya tatoan laki-laki. Tapi waktu saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Jangan marah, tinggalkan panas hati. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya praktikkan itu saudara. Dan firman Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya baca Alkitab, dikatakan bahwa jangan khawatir, ya jangan kepahitan, jangan membalas jahat dengan jahat. Ya, sebab peperanganmu bukan darah dan daging, tapi roh yang ada di udara. Saya belajar mempraktikkan itu semua. Ya, jangan pelit, jangan kikir. Bilang amin dong. Biasa aja. Kayaknya nafsu banget aminnya ya. Dan cuma amin-amin. Saudara, saya mau bilang ya, tadi Bapak Gembala tanya, siapa yang diberkati lewat radio? Diberkati, amin. Siapa yang pernah memberkati radio? Semua turun tangan, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Saudara, kunci untuk kita mengalami berkat Tuhan di tahun yang akan datang, jangan kikir, jangan pelit. Cuma di kelompok ini yang amin nih, yang di situ tidak, apalagi yang di atas itu. Ya, saya ngomong ini karena saya sendiri sudah mempraktikkan. Saya mempraktikkan. Ya, dan saya tahu Tuhan itu bekerja, Tuhan punya format untuk bekerja. Sebab dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Dia bilang siapa yang menabur, mereka yang akan Kalau saudara nggak pernah nabur, apakah Anda akan pernah nuai? Ya, tidak mungkin. Kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Hari ini saya dan suami kami dipercayakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Tapi itu tidak terjadi dengan sendirinya saudara. Saya ingat 21 tahun lalu di Solo. Saya dulu pelayanan saudara. Kami beli rumah di Mojosongo. Warga Mojosongo ada di sini? Yang dari Mojosongo teriak, banyak sekali orang Mojosongo ya. Haleluya. Saya dulu
beli rumah di Mojosongo di Penny Regency di Mojosongo. Saudara, kami tinggal di sana, tapi waktu 21 tahun lalu saya menikah, saya tinggal di Pondok Mertua Indah. Lalu saya punya anak yang pertama masih bayi waktu itu. Saya mau cerita tentang menabur, nggak tahu nih saya larinya ke menabur nih ya. Tuhan lagi mau bukakan rahasia buat setiap kita. Lalu waktu itu saya ingat anak saya masih bayi dan besok itu uang saya tinggal 50.000, 21 tahun yang lalu. Tinggal 50.000. Itu besok anak saya susunya habis. Harus saya pakai buat beli susu. Tiba-tiba mau tidur malam, jam 10 ada orang ketuk pintu. Tok tok tok. Biasa yang ketok pintu tengah malam begitu emergensi. Saya bilang sama suami saya, lihat siapa tuh malam-malam bertamu begini, aduh mesti ini ada sesuatu. Benar, suami saya buka, nggak lama dia datang ke kamar. Dia bilang, itu loh penjual soto di samping gereja. Dia bukan orang Kristen saudara, dia bukan agama Kristen. Kenapa? Anaknya sakit demam, terus mau dibawa ke rumah sakit, terus mau pinjam uang. Berapa? 50.000. Dalam hati saya, kok yo pinjemnya pas yo. Pinter tenan yo. Mbok yo separuh 25. Mbok selawe ngono yo. Minjemnya 50 deh. Dan aku yo tinggal punya 50. Terus saya bilang sama suami, masalahnya besok anak kita susunya habis. Terus uang yang ada di saya tuh tinggal 50.000. Suami saya tuh pinter ngomong begini, aku terserah kowe. Kata suami saya, aku manut, nek kowe ngomong kei tak kei. Nek ora aku yo ora. Saya kan jadi terpojok toh. Jadi kalau ada apa-apa kan saya yang salah toh. Nek besok nggak ada duit, aku salah. Tapi juga nek aku nggak kasih, Tuhan marah. Yo aku juga yang kena. Saya bingung. Saya bilang, tak tanya Tuhan. Loh kita harus bertanya Tuhan, amin. Saudara percaya Tuhan tuh masih bicara? Saudara percaya Tuhan masih menuntun? Kalau enggak percaya pulang saja. Buat apa saudara datang ke gereja? Benar toh? Lalu saya merenung sejenak, Tuhan, saya enggak doa puasa dulu ya, karena orang nunggu di depan pintu toh. Jangan kau bilang doa puasa saya aku yo. Cuma dipinjam seket yo doa puasa saya yo, dasar pelit loh. Saya bilang, Tuhan, malam ini ada orang datang, engkau tahu Tuhan apa yang aku alami. Kenapa engkau beri pencobaan yang seberat ini? Kenapa Tuhan? Ini piye Tuhan? Saya ini begini, tapi tiba-tiba Tuhan itu bicara, yang dia kasih tahu tuh firman. Makanya saudara harus banyak baca. Banyak orang datang sama saya, Bu, gimana mendengar suara Tuhan? Pernah baca Alkitab enggak? Enggak pernah. Lah terus Tuhan ngomong apa? Lah kamu tuh enggak pernah baca Alkitab. Tuhan itu tidak ngomong drama Korea, enggak. Dia ngomong firman. Waktu saya tanya, jawaban Tuhan itu cuma gini, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Jangan tepuk tangan. Enak kau tepuk tangan, kau tidak merasakan penderitaanku. Gampang tepuk tangan, tolong diresapi. Resapi. Menjadi pelaku firman tuh tidak gampang. Tidak segampang kau tepuk tangan. Ya,
Tolong dijiwai cerita saya. Waktu saya dengar suara itu, ya pertama saya tengking dalam nama Yesus. Tapi kan itu firman yo. Nggak mungkin tuh setan bicara firman. Saya bilang sama suami saya, Tuhan ngomong kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi ini ayat tidak berlaku kalau saudara baru gajian, terus saudara pergi ke mall. Terus saudara lihat ada tas harga 5 juta. Gajiku 5 juta Tuhan. Terus saudara bilang, firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahan, itu kau mencobai Tuhan. Itu suara setan pasti, yang menyamar. Jangan salah dengar loh saudara ya. Sekali engkau salah dengar, ya cilaka saudara. Jadi saya bilang sama suami, Tuhan bilang besok ada kesusahannya sendiri. Jadi kasih. Terus kalau ngasih, jangan harap. Amin. Kalau saudara terima WA, biar tali silaturahmi tetap terjalin, pinjam dulu 100. Itu banyak bukan menjalin tali silaturahmi, malah memutuskan tali persaudaraan. Ini uang ini bahaya saudara, bahaya uang ini. Ya dia itu menduduki seperti posisi Tuhan dalam hati manusia loh. Makanya jangan cinta uang ya. Kita harus belajar. Lalu saudara saya bilang sama suami, kasih aja. Kata suami saya, dia bilang minggu depan dia ganti. Kasih, ndak usah harap ganti. Makanya pinjamkan sesuai kapasitas imanmu. Amin. Kalau ada orang datang, Bu saya pinjam uang 10 juta boleh nggak? Coba kau timbang di hatimu. Kira-kira kalau 10 juta itu ndak dibalikin, kau sakit hati ndak? Kalau kau sakit hati jangan kau pinjamkan 10 juta. Sesuai kemampuanmu. Kemampuanmu berapa? 50.000. Kau pelit itu. Pelit kau ya. Kasih seikhlasmu 1 juta atau 2 juta. Tapi enggak usah ganti. Akhirnya saudara kata saya bilang sama suami saya, kasih aja enggak usah harap ganti. Ini bapak bukan orang Kristen ya. Lalu dikasih saudara. Besoknya saya bilang, ini anak enggak ada susu lagi. Ya udah, enggak apa-apa, air masak nasi itu kan bisa diambil toh. Kasih gula dikit diminumin ya. Atau bikin teh lah, kasih gula apalah gitu ya. Sore itu suami saya pelayanan saudara. Saya bilang gini, aku ikut boleh enggak? Saya ingat pelayanannya waktu itu di Atria. Atria situ loh. Jadi ini bukan cerita bohong, ini cerita nyata nih. Kejadiannya di kota Solo. Lalu saya ikut saudara. Waktu ikut itu acara full gospel. Saya duduk di situ, suami saya waktu itu main keyboard dia di sana. Saya duduk, tiba-tiba ada bapak-bapak pengusaha masuk. Ini bapaknya orang kaya. Waktu saya lihat dia masuk dari pintu, tiba-tiba suara di hati saya berkata begini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Saya langsung tengking, dalam nama Yesus, mata duitan. Kita harus menengking diri sendiri loh, amin. Harus menimbang suara hati, itu bahaya loh, bisa salah loh. Dalam hati saya berkata begini, dasar mata duitan, mentang-mentang gak ada duit, lihat orang kaya, muka langsung berubah jadi celengan babi. Pengen diisi. Bertobat. Jangan meminta-minta, jangan pasang tampang menyedihkan. Datang sama Tuhan saudara. Itu suara datang terus di hati saya tengking terus dalam nama Yesus. Ini ngapain sih ini? Tapi saya bilang begini akhirnya, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan pasti terjadi. Tapi saya tidak mau melakukan apa-apa. Jangan saudara datangi bapak itu dan berkata, Pak, ada pendeta begitu, Pak, tatap mata saya. Waktu bapak masuk Tuhan bicara.
Bapak harus memberkati saya. Kalau ada pendeta model kayak gitu, saudara left group saja. Itu bukan pendeta beneran, itu jadi-jadian. Nubuat bukan nubuat, lu buat-buat. Saya tunggu saudara. Sudah selesai ibadah, kita makan-makan, udah ngobrol-ngobrol, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang memang dasar roh mata duitan. Saya tengking diri saya sendiri. Selesai itu, waktu kita turun saudara dari tangga, bapak itu ketemu di bawah tangga. Dia salaman lagi sama saya. Dia bilang, Bu, bagaimana kabar kalian gini. Baik puji Tuhan. Tuhan tuh suruh saya memberkati kamu loh. Saya, benar suara Tuhan. Terus dia bilang gini, sini. Saya mau mendoakan kalian. Nggak usah ketawa begitu ya. Saya tahu itu hatimu itu seperti apa. Saya mau mendoakan kalian. Lalu kami datang. Dalam hatiku, berkatnya doa itu juga berkat. Bukan cuma duit, doa juga berkat. Habis didoakan dia bilang gini, tunggu. Tuhan itu suruh saya berkati kalian. Nih semua yang di dompet saya disuruh Tuhan kasih ke kalian. Saya bilang, yang benar Pak. Iya. Berarti ini suara Tuhan loh. Saya enggak ngomong apa-apa. Dia ambil dompetnya, ini ya. Ada uang 750.000 Tuhan suruh saya kasih ke kalian. Saya tanya, lah Bapak pulang naik apa? Saya pinjemin lagi 50.000 ya Pak. Saya masih mikir dia pulang loh saudara. Tapi dia bilang, saya kan bawa supir Bu. Enggak. Oh iya terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Kita turun tangga bareng sampai di depan. Dia bilang begini, Bu ini Tuhan suruh saya loh. Ada nomor rekening enggak? BCA ada, saya bilang ada Pak. Berapa? Lupa Pak, enggak hafal. Nomor rekening tolong dihafal. Ya, supaya kalau Tuhan mau bukakan pintu berkat, saudara ingat loh, karena kan orang bisa berubah toh. Kalau sekarang saya ditanya hafal 785 034 0241 BCA Debbie Bastir, hafal saya, hafal di luar kepala. Nggak usah tepuk tangan. Dulu ndak dia tanya, hafal nomor rekeningnya berapa Bu? Ndak hafal nih Pak. Oh ya udah besok jam 8 tolong kirim ya SMS ke nomor saya. Oh iya Pak, baik Pak. Tuhan loh yang suruh saya ini. Saya juga bingung, saya nggak pernah kayak gini, tapi ini Tuhan suruh. Besok pagi kan dia bilang jam 8 toh. Kalau ada orang janji begitu, saudara tunggu sampai jam 8 baru kirim itu nomor rekening. Ada orang dibilang jam 8, jam 6 dia sudah kirim. Jam 8 dia WA, sudah transfer belum? Jadi orang yang mau memberkati ini seperti ada utang sama dia. Ini orang-orang mata duitan begitu saudara. Jadi saya tunggu jam 8, dia tanya, Bu mana nomor rekeningnya? Baru saya kirim, ini Pak. Akhirnya siang jam 10 dia telepon, Ibu ada di mana? Ada di rumah sama suami. Bisa datang ke BCA pusat di sini? Oh iya. Iya Pak, kami ke situ. Ada yang saya mau sampaikan, ke sini aja. Kami datang. Dia bilang, dia pegang amplop coklat. Saudara. Bu, Pak, ini ya. Saya nggak tahu ya, saya baru kali ini gini loh. Tapi ini Tuhan yang suruh. Jadi terima kasih sama Tuhan ya. 21 tahun yang lalu dia bilang ini ada uang 10 juta. Tuhan suruh saya berkati kalian. Saya enggak tahu kenapa, tapi Tuhan suruh. Jadi total dia beri kami itu 10.750.000. Saudara tahu waktu pulang itu saya bilang sama suami saya, coba kalau kemarin kita enggak kasih itu tukang soto pinjem uang 50.000.
Loh benar saudara, mungkin kita tidak akan lihat mujizat itu. Saudara percaya Tuhan bekerja itu dengan metodenya. Mungkin itu malaikat Tuhan yang dikirim untuk menguji hati kita terhadap uang itu seperti apa. Tuhan itu tidak sembarang mempercayakan sebuah pekerjaan besar atau keuangan yang besar kalau kita ini nggak bisa dipercaya. Amin. Dan akhirnya saudara saya bilang sama suami, kalau kemarin kita nggak kasih, hari ini kita nggak lihat loh mujizat itu loh. Tapi nggak usah pulang dari sini saudara tanya, ada yang mau pinjam nggak 50? Nggak usah, Tuhan tidak bisa direkayasa. Tuhan mau hidupmu jangan berhenti hanya menjadi orang Kristen, tapi jadilah orang yang memberi dampak bagi hidup orang lain. Amin. Jadilah orang yang berdampak bagi hidup orang lain, supaya saudara orang lain melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Biar kita mau berkata kepada Tuhan, kami mau imani Tuhan bahwa pertolongan kami itu hanya datang dari Tuhan saja. Pengharapan kami itu hanya pada Tuhan saja. Jangan biarkan tantangan masalah apapun hari ini mengecilkan imanmu, menciutkan imanmu. Tapi sungguh-sungguh bilang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang tadi. Kita mau bilang, Tuhan, kami tahu dan percaya pertolongan kami itu hanya ada pada Tuhan. Suami istri,